Wadidaw, One Piece chapter 1080 sudah keluar, Leo. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1080 diberi judul Pahlawan Legendaris, Legendary Hero atau Hero Legend. One Piece chapter 1080 terdiri dari 17 halaman. Dimulai dengan cover request dari seorang pembaca atau penggemar, di mana Hiyori dan Kawamatsu sedang bermain dengan kertas origami. Baik, chapter kali ini dimulai di Hachinosu atau Pulau Bajak Laut, atau kita mengenalnya dengan Beehive, yaitu markas Yonko Kurohige. Kita bisa melihat bagaimana beberapa perompak atau bajak laut berbicara tentang kesuksesan besar milik seseorang. Kemudian kita melihat bahwa Kapten Koby yang sebelumnya diculik Kurohige saat bentrok di Amazon Lily, saat ini tengah berusaha melarikan diri dengan para tahanan lain. Dan dalam kilas balik kecil, kita bisa melihat bagaimana Perona menemukan Koby di dalam sel penjara. Perona memberitahu Koby bahwa dia akan membebaskan Koby hanya jika Koby membantunya membebaskan sang mantan kaptennya, yaitu Gecko Moria, yang saat ini juga dipenjara di sel yang lebih dalam. Namun di sini kita tidak bisa melihat Gecko Moria di chapter kali ini. Koby menerima permintaan Perona dan sekarang dia juga membantu membebaskan para tahanan yang lain. Sementara itu, bajak laut random lainnya di Hachinosu atau Beehive atau Pulau Bajak Laut yang juga merupakan markas Yonko Kurohige atau Marshal Detach mencoba menangkap Koby. Mereka ingin menangkap dan menyerahkannya kepada Cross Guild karena bounty Koby adalah 5 bintang. 1 bintang sama dengan 1 peti harta karun yang berisi harta karun berjumlah 100 juta berry. Jadi harga buronan Koby sekitar 500 juta berry. Wah, mulai disinggung nih Cross Guild. Yonko bagi bersama Mihawk dan Sir Crocodile. Next sepertinya mereka akan muncul dalam cerita, Leo. Berlanjut, dikatakan jika pada umumnya hadiah atau bounty atau imbalan untuk kapten angkatan laut di Cross Guild hanya 1 bintang. Namun Koby merupakan angkatan laut spesial, sehingga hadiahnya atau bounty-nya jauh lebih tinggi dari kapten angkatan laut biasa. Koby sekarang lari dari gelar pahlawan untuk bajak laut lain. Dia bertindak sebagai umpan bagi para tahanan lainnya atau mangsa. Sementara itu, di lain sisi, beberapa anggota bajak laut Kurohige sedang menonton semuanya dari benteng tengkorak di tengah pulau, atau tepatnya Kapten Titans dari bajak laut Yonko Kurohige. Yang pertama, kita bisa melihat Apollo Vizaro, pengguna kekuatan buah iblis Shima Shimanomi, dan Shima berarti pulau. Apollo Vizaro menggabungkan dirinya dengan lantai kayu dan dinding batu, sehingga membuat benteng tengkorak bergerak dan berbicara. Tengkorak tidak memiliki wajah Apollo Vizaro, sepertinya dia tidak ingin ikut campur. Vizaro berkata, "Aku tidak ingin merusak kota tepat setelah mereka selesai memperbaiki pelabuhan berbatu," ucapnya. Sementara itu, selanjutnya ada Pasco Sud, pengguna kekuatan buah iblis Gabu Gabu Nomi, yang mana gabu berarti minuman keras. Pasco Sud menciptakan gelembung minuman keras dan terbang di atasnya. Dia bilang dia ingin membakar seluruh kota. Widih, sangat identik dengan dia yang selalu membawa sebuah botol minuman keras. Kemudian berlanjut ke Kapten Titan lainnya, yaitu San Juan Wolf, pengguna kekuatan buah iblis Deka Dekanomi, dan Deka berarti memperbesar. San Juan Wolf baru saja tidur. Sepertinya ini alasan dia bisa berukuran sangat besar, bahkan sebesar Impledon ya, Leo. Dan apakah dengan kemampuan buah iblis inilah akan menjawab pertanyaan kita semua, bagaimana kira-kira San Juan Wolf melakukan pergerakannya?
Apakah dia bisa mengatur ukuran tubuhnya? Selain membesar, tentu saja mengecil agar bisa masuk ke dalam sebuah kapal. Menarik untuk ditunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Kemudian kilas balik tentang Teach alias Kurohige dan juga Koby dimulai. Kurohige atau Teach ingin menjadikan Hachinosu atau Beehive atau Pulau Bajak Laut sebagai sebuah kerajaan yang diakui oleh pemerintah dunia, dan dia ingin menjadi seorang Raja Leo. Itulah sebabnya dia menculik Kapten Koby untuk memeras dan mengancam pemerintah dunia. Koby mengatakan kepada Teach atau Kurohige bahwa mereka tidak dapat menggunakannya untuk negosiasi karena dia adalah anggota SWORD. Kemudian berlanjut, dikatakan jika hanya mereka bertiga, yaitu Apollo Pizarro, Vasco Sud, dan San Juan Wolf, ditambah dengan Shiryu yang berada di Pulau Hachinosu saat ini. Shiryu saat ini berdiri di benteng tengkorak bersama dengan Apollo Pizarro. Diinformasikan jika mantan Admiral Aokiji alias Kuzan menjelaskan bahwa anggota SWORD adalah marinir atau angkatan laut yang secara resmi mengundurkan diri dan mengembalikan kode mereka. Mereka dapat menyerang Yonko tanpa persetujuan pemerintah dunia, dan mereka tidak terikat pada rantai komando. Tapi angkatan laut atau marin tidak bertanggung jawab atas mereka dan dapat melepaskannya kapan saja. Terlepas dari segalanya, Teach atau Kurohige masih berpikir dia bisa menggunakan gelar pahlawan yang dimiliki Koby untuk menekan pemerintah dunia dan mengabulkan keinginannya menjadi seorang raja dan mengubah Hachinosu menjadi sebuah kerajaan yang diakui. Kembali ke masa saat ini, SWORD tiba dan menyerang Pulau Hachinosu atau Beehive, sementara beberapa anggotanya berada dan diperkenalkan. Dimulai dengan Komandan Hibari, gadis yang muncul bersama dengan Helmeppo saat meminta bantuan untuk menyelamatkan Koby di chapter 1061. Diinformasikan jika Hibari adalah penembak jitu yang menggunakan peluru GV Flower Vegapunk yang mengubah bubuk mesiu musuh menjadi bunga. Widih, mantap. Kemudian ada Laksamana muda Kuchaku. Dia adalah cucu wakil Laksamana Suru dan pengguna kekuatan buah iblis Muchi Muchinomi. Muchi berarti cambuk. Dia bisa memerintahkan apa yang dia cambuk, termasuk bangunan. Dia adalah gadis yang muncul di sebelah Prince Grus di chapter 1061. Kemudian berlanjut, ada Laksamana muda Prince Grus. Dia pengguna kemampuan buah iblis Gunyo Gunyonomi. Gunyo berarti tanah liat. Prince Grus bisa mengendalikan tanah liat dan dia bisa membuat golem. Dia bahkan bisa mengubah tubuh anggota SWORD lain menjadi tanah liat. Sementara itu, anggota SWORD lain yang berada di sebelah Pangeran Grus di chapter 1061 juga muncul di chapter kali ini. Dan tampaknya Pangeran atau Prince Grus membuat golem dari mereka. Kuchaku menjebak semua perompak di tengah pulau berkat bangunan yang dia kuasai atau kendalikan dengan kemampuan buah iblisnya atau cambuknya. Kemudian selanjutnya, yang lebih mengejutkan, kapal Vice Admiral Monkey D. Garp tampak terbang di langit. Dan itu terlihat seperti Tausan Sani saat menggunakan kemampuan yang diciptakan oleh Pranki. Kita bisa melihat Helmeppo dan Tashigi bersama Monkey D. Garp ada di kapal. Monkey D. Garp jatuh ke tengah pulau dan menggunakan serangan pukulan besar yang disebut Galaxy Impact, yang dalam kanji artinya Fishbone Impact. Pukulan Garp menghancurkan seluruh kota. Monkey D. Garp lalu berteriak, "Kamu tahu siapa yang kamu culik? Koby adalah masa depan angkatan laut dan muridku tercinta." Dan akhir chapter, kabar yang kurang mengenakan
karena Oda rehat kembali atau istirahat minggu depan. Dan dengan adanya Golden Week, kemungkinan makin panjang, Leo. Jadi mari bersabar kawan. Mari kita bahas hal lain untuk mengisi waktu kita. Selamat menjalankan ibadah puasa, Leo, untuk kalian yang menjalankan. Dan untuk review, kalian tunggu saja. Yos, baik. Mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.